Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah ayyuhal ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih para Ramadan atau fikih yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan, yang mana kita membahas atau menukil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Khulasah fi Ahkam wa Fatwa Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan macam-macam orang yang tidak berpuasa. Macam-macam orang yang tidak berpuasa ada 3 macam, ya. Yaitu jenis orang yang dia diperbolehkan tidak berpuasa ataupun dia ingin berpuasa. Jadi kalau misalnya seandainya dia tidak berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Dan kalaupun dia berpuasa, dia dapat pahala. Jenis yang kedua, dia orang yang tidak berpuasa yang memang diwajibkan bagi dia tidak berpuasa. Justru kalau dia berpuasa dapat dosa. Nah, ini jenis yang kedua. Dan jenis yang ketiga adalah orang yang tidak berpuasa padahal dia wajib berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia mendapatkan dosa besar, dan kalau dia berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi ada 3 macam orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, terkait dengan orang yang tidak berpuasa ini, maka pembahasan yang paling dekat dengannya adalah bab qada. Bab qada itu bab apa sih? Yaitu bab menggantinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ini yang sakit atau safar, artinya dia sakit, safar sehingga tidak berpuasa akhirnya, maka iddatu min ayyamin ukhar. Dia menghitung hari yang dia tidak berpuasa itu kemudian mengganti di hari lain. Itu yang disebut dengan qada. Secara singkat, qada itu mengganti puasa sejumlah hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di antara orang-orang yang dia ya wajib mengqada, ya sebagaimana dalam jenis orang yang tidak berpuasa, yang pertama di antaranya orang yang sakit, ya kan? Orang sakit jelas sebagaimana dalilnya tadi. Kemudian orang yang musafir. Kemudian orang yang hamil, walaupun hamil dan menyusui ini dalam babnya dia diperbolehkan tidak mengqada misalnya. Tapi kalau dia ternyata ingin mengikuti pendapat mengganti puasa dengan qada, maka tidak masalah. Ada juga orang yang dia di bulan puasa masuk jenis yang kedua, diharamkan bagi dia berpuasa. Kalau dia puasa maka berdosa. Tapi bukan berarti diharamkan puasa di bulan Ramadan dia tidak ganti. Dia diharamkan tapi wajib mengqada di hari lain. Siapa dia? Contohnya wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, ya. Dan selainnya orang-orang yang mereka tidak berpuasa, maka mereka dapat dosa dan mereka tetap wajib mengqada. Baik. Sekarang kita bahas terkait dengan pembahasan masalah qada, karena masalah qada ini sangat banyak, ya, yang belum dipahami oleh sebagian kita, jangankan masyarakat secara luas, bahkan para penuntut ilmu sendiri
ya, para santri santriwati banyak yang tidak mengerti tentang masalah qada ini. Naam. Sekarang kita bacakan terkait dengan bab masailul qada. Masalah-masalah yang berkaitan dengan qada. Syekh membawakan beberapa pertanyaan yang kemudian beliau menjawabnya. Yang pertama, qala mu'allifu hafizahullah ta'ala, hal yalzamu at-tatabu'u fil qada'i am la? Dalam masalah qada mengganti hari, apakah wajib at-tatabu'? Tatabu' itu berurutan dalam mengganti puasa atau tidak? Apakah wajib atau tidak? Maksudnya seperti itu. Ya. Ada kan sebagian kita mungkin tidak paham ya. Misalnya contoh, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan 6 hari. Kemudian dia berusaha mencari hari yang dia 6 hari berturut-turut berpuasa. Nanti kalau di hari kelima tidak berpuasa, dia tidak paham, dia kira misalnya, wah, batal lagi nih, ulang lagi dari awal. Ya. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh. Maka kata beliau, jaa fil mawsu'ah al-fiqhiyah, telah datang di dalam kitab al-mawsu'ah al-fiqhiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, fa madhhabul jumhuri, madhab jumhur, jadi yang banyak, yaitu apa? Ada mushtiratit tatabu'i fihi, tidak ada syarat dalam mengganti puasa yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu harus berurutan. Ya, tadi kan pertanyaan apakah wajib, maka jawabannya tidak wajib. Sehingga misalnya seandainya antum misalnya tidak berpuasa dikarenakan tadi perkara-perkara yang membolehkan atau yang mengharamkan antum berpuasa di bulan Ramadan, anggaplah 5 hari misalnya, maka tidak harus antum menggantinya 5 hari berturut-turut. Boleh misalnya setelah bulan Ramadan di bulan Syawal antum puasa 1 hari misalnya, sebagai contoh ya. Kemudian nanti Zulqa'dahnya antum puasa 1 hari lagi, tidak apa-apa. Yang penting 5 harinya terpenuhi. Ya, 5 harinya terpenuhi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mengganti puasa itu ya harus segera setelah selesai bulan Ramadan? Maka jawabannya tidak harus segera. Boleh dia mengakhirkan qadanya. Bolehnya dia mengakhirkan qadanya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dulu aku punya hutang puasa di bulan Ramadan, jadi tidak berpuasa Aisyah ini ya, karena haid mungkin atau nifas ya. Kalau nifas ya enggak ya, Aisyah radhiyallahu an, beliau tidak memiliki anak, jadi ya, tidak ada riwayat tentang masalah nifas ini. Beliau hanya mengatakan, ya, kami dulu haid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diperintahkan nu'maru bil qada'i, bi qada'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Ya, jadi riwayat yang benar adalah Aisyah, beliau ya rata-rata dalam pembahasan qada ini berkaitan dengan haid. Taib. Jadi Aisyah mengatakan, dulu aku pernah punya hutang puasa di bulan Ramadan dan aku tidak mampu untuk mengganti. Fama astati'u an aqdiyahu, aku tidak mampu mengganti illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan kapan? 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Sehingga mengakhirkannya pun tidak masalah, tidak harus menyegerakan ya. Selama dia tidak lupa, tidak masuk kepada bulan Ramadan berikutnya, maka tidak masalah. Tapi yang mana yang lebih baik Ustaz? Yang lebih baik adalah dia mengganti segera agar dia tidak lupa. Nah, ya itu ya terkait dengan mengganti
puasa di bulan Ramadan. Kemudian ayul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi diperbolehkan seorang itu mengakhirkan qadanya, ya, tidak harus menyegerakan qada. Kemudian yang ketiga, ya, bab man mata qabla al-qada. Bagaimana orang itu kalau dia meninggal sebelum mengganti, belum sempat mengganti, ya, bagaimana seseorang itu apabila dia belum sempat mengganti meninggal ternyata, ya, belum sempat mengganti meninggal. Maka jawabannya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan man aftara ramadhana li maradin summa mata qabla tamakkuni min al-qada'i al-mas'alatu laysa fiha bihamdillahi iskala la min jihati nusus wal athar wala min jihati kalami ahli ilmi. Kata beliau, barang siapa yang dia tidak berpuasa, artinya dia berbuka di bulan Ramadan karena sakit misalnya, karena sakit, kemudian dia meninggal sebelum memungkinkan bagi dia untuk mengqadanya, mengganti, artinya sakitnya tidak diharapkan sembuh, sakit terus misalnya, maka dalam masalah ini dia tidak ada masalah bagi dia, artinya tidak perlu dipermasalahkan tentang hal itu karena dia tidak memiliki, artinya hutang setelah itu. Adapun kalau ternyata ada seseorang yang misalnya contoh nifas ataupun haid misalnya, kemudian dia meninggal sebelum mengganti, bagaimana hukumnya? Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ya, ini salah satu solusinya. Barang siapa yang meninggal kemudian dia memiliki utang puasa, maka yang berpuasa adalah walinya. Yang berpuasa adalah walinya. Misalnya contoh, kalau misalnya anak, ya berarti walinya orang tuanya. Atau mungkin sebaliknya, ada orang tuanya meninggal masih punya hutang, maka anaknya yang mengganti. Akan tetapi ayol ikhwan wal akhwat sekalian, dalam hal ini tidak diwajibkan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengganti. Ya, jadi kalau memang dia tidak mampu untuk mengganti, jadi tidak ada beban bagi keluarga yang ditinggali untuk mengganti puasanya. Kemudian ayol ikhwan wal akhwat sekalian, masih dalam masalah orang yang meninggal sebelum qada ini, ya, kata Syekh Atiyah Fayyad, ya, ada beberapa keadaan seseorang itu dia meninggal sebelum dia dapat mengganti puasanya. Yang pertama, ayamuta qabla imkanis siyam, dia meninggal sebelum memungkinkan bagi dia untuk menggantinya, mengganti puasanya. Mungkin karena waktunya yang sempit, atau mungkin karena uzur sakitnya, atau di dalam keadaan safar yang panjang, atau karena lemah tidak mampu untuk mengganti puasanya. Maka bagaimana keadaannya kalau orang seperti ini? Ya, kata Syekh Atiyah Fayyad, fahadha la syai'a alaihi fi qawli aktsari ahli ilmi. Ya, kata beliau, maka hal ini tidak ada dosa, tidak ada masalah. Jadi tidak masalah seseorang apabila dia tidak sempat mengganti dalam keadaan yang tadi, dia meninggal sebelum dia mampu untuk mengganti. Tadi contohnya karena sakit terus, ya, sampai dia tidak sempat mengganti, qadarullah meninggal, dan memang tidak sembuh-sembuh misalnya, atau mungkin safar yang panjang, ya kan, dan semisalnya. Nah, keadaan yang kedua, ya, yaitu ayyamuta ba'da imkanil qada,
dia meninggal setelah memungkinkan bagi dia untuk menggantinya. Ini Ustaz harus berikan pemahaman kepada antum sekalian ya. Kalau yang pertama tadi, dia meninggal sebelum dia mampu untuk mengganti, tidak ada kemungkinan bagi dia untuk mengganti. Ya. Maka dalam masalah ini yang pertama tadi tidak masalah. Ya, tidak ada pembahasan khusus setelahnya. Jadi walaupun dia meninggal, dia masih punya hutang puasa dan memang tidak ada kemungkinan untuk mengganti, maka tidak masalah. Karena sakit yang panjang, ya kan? Dan ajuzkah, lemah, dia tidak mampu untuk berpuasa dan semisalnya. Ya. Nah, keadaan yang kedua ini, dia meninggal, misalnya dia habis sakit di bulan Ramadan, dia sakit 5 hari. Setelah itu, selesai dari bulan Ramadan, dia sembuh, tidak ada sakit sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Meninggal dia. Meninggal. Ya, meninggal dia, akhirnya dia tidak sempat mengganti. Maka apa yang terjadi? Apa akibatnya? Ya, apa yang dia lakukan? Atau mungkin keluarganya? Maka kata Syekh, fal wajib ayyut'ama anhu likulli yaumin miskin. Wa hadha qawlu aktsari ahli ilmi. Ruwiya dzalika an Aisyah wa Ibnu Abbas. Kalau memang seperti itu, maka wajib untuk keluarganya memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan hari dia tidak berpuasa. Ya, misalnya contoh, ada fulan namanya Siti misalnya. Ya kan? Siti orang tuanya meninggal. Mamanya meninggal misalnya. Ya kan? Nah, mamanya meninggal ini karena misalnya di bulan Ramadan mamanya sakit, tidak berpuasa. Setelah lewat daripada bulan Ramadan, mamanya sembuh. Tapi tidak sempat mengganti, meninggal. Padahal sebenarnya ketika habis sembuh itu memungkinkan bagi beliau untuk mengganti. Ya mungkin karena lupa atau semisalnya sehingga tidak sempat dan meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan Siti? Siti memberi makan 5 orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang mamanya tadi tidak sempat mengganti atau tidak berpuasa di bulan Ramadan saat itu. Itu bab masalah tentang qadha, mengganti puasa. Jadi nanti kalau misalnya seandainya kita punya keluarga atau mungkin tetangga kita atau semisalnya yang demikian keadaannya, kita sudah tahu. Nanti kita tanya, sakitnya meninggalnya kenapa? Sakit dari bulan Ramadan sebelum-sebelumnya 3 tahun sudah Ustaz. Maka jawab la syai'a lahu, tidak masalah. Tapi kalau ternyata di bulan Ramadan kemarin sakit, kemudian habis Ramadan sembuh, tidak sempat mengganti, meninggal, maka apa yang kita lakukan? Kita sampaikan bahwasanya wajib bagi keluarganya untuk memberi makan orang miskin. Jadi diganti dengan istilahnya fidyah, memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang tadi keluarganya meninggal dunia. Taib, itu ya terkait dengan bab masalah qadha. Adapun yang selain itu, misalnya contoh orang yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena makan dan minum misalnya dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha, tidak ada uzur bagi dia. Tidak ada uzur bagi dia. Dan tambahan terkait dengan masalah qadha ini adalah yaitu orang suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka berat hukumannya. Bukan hanya sekedar mengqadha hari puasa, tapi apa? Dia wajib bayar kafarat. Kafarat yang pertama adalah dia memerdekakan budak. Pertama jelas dapat dosa besar mengqadha puasa yang hari itu, kemudian dia menahan diri setelah daripada batal puasa di siang hari itu sampai menjelang berbuka, kemudian nanti setelahnya dia kena kafarat. Pertama memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu dan memang tidak ada budak di zaman sekarang, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ini tatabu', beda dengan qadha. Maka yang tadi qadha itu ghairu tatabu', dia tidak harus berturut-turut.
Tapi kalau orang yang tadi yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan, dia harus tatabu' 2 bulan. 2 bulan itu lama sekali. Seandainya misalnya contoh, menjelang hari terakhir di hari ke-59, qadarullah tidak sempat puasa, lupa, batal, atau dia tidak bisa berpuasa, maka ulang lagi dari awal. Berat terkait dengan masalah ini. Adapun yang selain itu, maka cukup bagi dia untuk mengqadha, ya. Bahkan dalam masalah yang kemarin sempat Ustaz bahas, ya, orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan, orang yang batal puasanya adalah istimna. Istimna itu onani dan masturbasi, ya, maka dia tidak perlu kafarat, tapi dia wajib bagi dia untuk mengqadha saja, ya. Yang masalah kafarat ini hanya untuk orang yang dia berhubungan di siang hari bulan Ramadan, baik yang halal maupun yang haram. Orang yang laki-laki dengan perempuan, suami istri, baik juga orang yang zina, ya, selain suami istri. Kemudian selanjutnya pembahasan kita adalah terkait dengan sunnah-sunnah. Bab qadha insyaallah selesai, ya, selesai. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Baik, apa yang dimaksud dengan sunnah, ayuhal ikhwan akhwat sekalian? Sunnah itu sebagaimana disebutkan dalam usul fiqh, ya, kalau kita pelajari, disebutkan al-mustahab atau as-sunnah huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu adalah yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu sunnah namanya. Tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Nah, di antara sunnah-sunnah ibadah, sunnah-sunnah berpuasa di bulan Ramadan, atau sunnah-sunnah secara umum berpuasa kapanpun itu, tapi kita bahasnya Ramadan, maka kita sebutkan puasa Ramadan. Yang pertama adalah as-sahur. As-sahur, ya. As-sahur itu apa? Nah, Ustaz kasih antum ya, harus pemahaman nih, jangan sampai salah. Kalau disebut dengan as-sahur, as-sahur sin ha waw ra, sahur itu artinya makanan, makanan sahur, ya. Kalau waktunya namanya as-sahar, sin ha ra tanpa waw, sahar. Jadi kalau as-sahur yaitu kullu ta'amin wa syarabin, ya, setiap makan minuman yang dimakan di akhir malam. Fis sahar, di waktu sahar, atau sebutan kita kalau Indonesianya waktu sahur, ya, sudah masuk. Nah, itu bedanya, ya. Jadi makan sahur, ya, as-sahur itu makan sahur. Nah, itu sunnah yang pertama daripada ibadah puasa. Hukumnya apa? Ya, sunnah muakkadah. Kemudian waktu sahur, waktu makan sahur itu kapan? Min bidayati sulusil lail, ya, sulusil lail akhir ila tulu'il fajri tsani, yaitu dari permulaan, ya, sepertiga malam terakhir sampai terbitnya fajar. Ya, kalau kita kurang lebih jam 2 sampai azan subuh, gitu, ya. Dari jam 2 sampai azan subuh, atau dari jam 1 misalnya. Ya. Kemudian wal afdalu ta'khiruhu, dan lebih afdal adalah mengakhirkannya. Tapi ini pembahasannya akan datang juga insyaallah. Kemudian hikmah daripada makan sahur. Hikmah, ada hikmahnya, ayul ikhwan dan akhwat sekalian. Bukan hanya sunnah, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu minha, diantaranya mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ajaran ahlil kitab, Nasara wal Yahudi.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Fasala ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akadatus sahar." Pembeda yang membedakan antara puasa kami, kata Nabi SAW, puasa kita ya, puasa kaum muslimin, dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Makan sahur itu hikmahnya ya. Jadi bukan hanya sekedar kalian melakukan sunnah sahur itu, tapi kalian juga sudah menyelisih ajaran ahlul kitab, dapat pahala juga dari sisi itu. Kemudian di antara keutamaan sahur tadi hikmah, sekarang keutamaannya. Di antara keutamaan sahur adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti keutamaan sahur adalah mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Nah. Ya, taib. Nah, tadi kita sudah sebutkan oleh ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya sahur itu adalah sunnah daripada berpuasa. Ternyata di dalam sahur, di dalam makan sahur itu ada sunnah lagi. Ya, Masya Allah ya, sahur itu. Makanya orang yang melewati sahur itu rugi sekali sebenarnya. Nah, di dalam sahur itu ada sunnah lagi, dan ini banyak tidak dipahami oleh para santri, ya kan? Ya, jadi sepemahaman kita yang penting sahur ya makan sebelum azan, Ustaz. Padahal ada sunnah-sunnahnya. Apa? Yang pertama, ya, sunnah dalam sahur, dalam makan sahur ya. Yang pertama at-tamru, yaitu makan kurma kering. Itu sunnah itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Ni'ma sahuril mu'mini at-tamru." Sebaik-baik sahur bagi seorang mukmin adalah kurma kering. Kurma kering. Kemudian sunnah yang kedua dari sahur itu sendiri adalah at-ta'khir, mengakhirkan sahur. Bagaimana Ustaz mengakhirkannya? Baik, kita bacakan hadisnya sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah ila salati fasallaya. Ya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi SAW dan Zaid bin Thabit sahur. Mereka sahur. Kemudian setelah sahur, selesai daripada sahur, maka Nabi SAW salat. Maka keduanya salat. Ya. Qala Qatadah, kemudian Qatadah mengatakan, qultu di Anas, aku mengatakan kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa lama jarak antara Nabi SAW sahur dengan jarak antara Nabi SAW salat? Karena Nabi selesai sahur langsung salat. Berapa lama jaraknya? Qala qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Kurang lebih 50 ayat. 50 ayat bacaan Quran itu kurang lebih berapa lama itu kalau dikalkulasikan dengan hitungan menit? 10 sampai 15 menit. Baik, sekarang Ustaz coba bawa kalian berpikir. Kebanyakan tersebar di masyarakat kita 10 sampai 15 menit sebelum subuh itu waktu apa? Waktu apa ayo ikhwan akhwat kalian? Kalau antum lihat di jadwal-jadwal itu waktu salat, waktu apa itu? Imsak. Tersebar di masyarakat kita imsak itu waktu tidak boleh makan, padahal itu waktu sunnah bagi kita sahur. Ya, 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh itulah sunnah antum makan. Itu sunnahnya. Tapi tersebar
bahwasanya itu adalah waktu menahan diri daripada makan dan minum. Kan sebutannya imsak. Imsak itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Padahal yang benar adalah antara 10 sampai 15 menit sebelum azan itulah waktu disunnahkan bagi kita untuk makan sahur. Jelas ikhwan dan akhwat sekalian? Nah, kemudian sunnah yang kedua daripada ibadah puasa. Kalau ini kita sudah keluar dari yang pertama. Yang pertama adalah masalah sahur. Sekarang yang kedua, sunnah yang kedua daripada ibadah puasa, yaitu ta'jilul iftar. Ta'jilul iftar itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairi ma'ajjalu al-fitra." Senantiasa manusia itu di dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasanya. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, artinya kalau di sahur sunnahnya mengakhirkan, ya kan? Kalau berbuka sunnahnya menyegerakan. Bagaimana Islam ini sangat Masya Allah ya, memperhatikan kita, memperhatikan umat, memperhatikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mempersulit, tidak mempersulit. Ya. Tapi kebanyakan banyak yang salah paham. Mentang-mentang dia masih kuat berpuasa, ketika sudah masuk waktu berbuka, nanti dulu Ustaz. Nanti dulu. Ana nanti insyaallah makan mungkin isya. Kenapa? Supaya dapat pahala Ustaz. Supaya dapat pahala. Masih kurang nih Ustaz. Kalau bisa nanti sampai malam. Nah, ini menyelisih sunnah. Yang benar adalah menyegerakan berbuka. Tapi ingat, hati-hati dengan waktu berbuka. Pastikan dulu bahwasanya matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam. Nah, kemudian ya, di dalam berbuka puasa itu ada juga sunnah. Di antaranya adalah makan rutab, yaitu kurma basah. Ya, kurma basah yang masih berair ya, kurma muda itu namanya rutab. Ya, kalau tidak ada maka tamar, kurma kering. Ya, kalau tidak ada maka air. Ya, fa in udima fama. Kalau tidak ada tadi kurma maka air. Itu sunnah. Nah, kemudian sunnah yang ketiga daripada ibadah puasa adalah ad-du'a indal iftar, berdoa ketika berbuka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la taruddu da'watahum ya, na'am, da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hatta yuftir wa fi riwayatin hina yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayatnya disebutkan hina yuftir, atau ketika dia berbuka. Kemudian doa orang yang dizalimi tidak tertolak. Ya, tidak tertolak. Makanya kita disunahkan ketika waktu berbuka itu membaca doa apa? Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, Rasulullah sallam kalau dia berbuka puasa, qala, beliau mengatakan, berdoa, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah pergi dahaga dan telah basah tenggorokan. Ya, telah basah tenggorokan, urat-uratnya semua basah. Wa thabatal ajr, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Luar biasa doa ini. Ini sunnahnya. Zahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian sunnah yang keempat adalah taftirus shaimin,
memberi makan orang-orang yang berpuasa. Memberi makan orang-orang yang berpuasa. Dan ini hadisnya masyhur ya, hadisnya masyhur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan berbuka puasa bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, luar biasa. Seandainya misal ikhwan akhwat sekalian, Ustaz ajari ya, kalian punya uang misalnya cuma 25.000 misalnya. Misalnya ya, jangan pelit-pelit, 25.000 misalnya. Kalian belikan air mineral satu kotak. Satu kotak itu berapa sih? 22.000 paling kurang lebih. Kemudian kalian taruh di masjid buat orang-orang nanti berbuka puasa. Antum bayangkan ikhwan akhwat sekalian, kalau yang datang ke sana, datang ke masjid tersebut untuk berbuka puasa, anggaplah ada 40 orang. 40 orang. Dan 40 orang itu semuanya ngambil air dari kotak yang antum siapkan. Air mineral yang antum siapkan. Ya. Betapa besar pahala yang antum dapatkan. Setiap orang pahalanya antum dapatkan semisal dengan pahalanya tadi, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dikali 40. Dikali 40. Besar pahalanya. Itu baru air. Bagaimana kalau seandainya kita memberikan makan nasi padang? Ya kan? Siapa yang senang? Ya, kita semua senang ya. Kita semua senang. Nah, jadi seperti itu. Di antara sunnah-sunnahnya adalah kita memberi makan orang yang berpuasa, walaupun cuman air. Kemudian yang kelima, sunnah daripada yang dilakukan dalam ibadah puasa, kasratul ibadah, memperbanyak ibadah. Ketika disebutkan memperbanyak ibadah, maka ibadah yang paling mudah yang kita lakukan apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Disebutkan Al-Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu khatamnya sehari itu bisa 2 kali. Khatamnya 2 kali. Ada ulama juga yang setiap malam khatam, bukan setiap malam, sehari sekali. Berarti 30 kali khatam. Masya Allah. Bagaimana cara baca Quran itu? Berarti sekali baca mungkin 6 juz, ya, atau 5 juz sekaligus. Itu mudah sebenarnya. Kalau untuk para penghafal Quran ya mudah. Kalau untuk kita yang terbata-bata ya susah, bayangkannya susah. Tapi kalau para penghafal Quran ya mudah dia. Ya. Mudah. Sebagaimana kalian misalnya seandainya tasmi' itu ya, tasmi' Al-Quran itu mudah enggak? Cepat enggak? Cepat. Ya. Kecuali antum ada terbata-bata dan lupa-lupa, jadi lama di akhirnya. Tapi kalau sudah ngelotok, sudah mutqin di pikiran, maka insya Allah mudah. Kemudian juga diantaranya adalah zikir dan doa dan semisalnya. Ya, semua sedekah, salat sunnah, ya, itu diantara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa. Kemudian yang keenam, yaitu salatut tarawihi ma'al jamaah. Salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah. Ini setiap yang Ustaz sebutkan sunnah itu pahalanya besar sekali ya ikhwan dan akhwat sekalian, bukan kecil. Sebagaimana contoh salat tarawih, Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ini baru tarawihnya ini. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih maksudnya, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapus diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah ini. Kita banyak dosa kan? Tapi dengan sholat tarawih Allah ampuni dosa-dosa kita.
Di dalam riwayat lain disebutkan salat malam itu adalah barang siapa man qama ma'al imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imam, maka disebutkan ma'al jamaah, bersama imam sampai selesai oleh ikhwan akhwat sekalian, maka dituliskan baginya pahala penuh semalam itu. Seakan-akan dia salat malam penuh semalam. Ya, antum misalnya salat malam cuma bisa 8 rakaat. 8 rakaat cuma berapa menit misalnya. Nah, ketika antum di bulan Ramadan, antum salat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai, maka dihitung antum salat malam penuh sampai nanti menjelang berbuka puasa. Luar biasa. Dan ini tidak didapatkan kecuali hanya didapatkan oleh orang-orang dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang lain adalah kaful jawarih an fudul. Dan ini memang bentuk yang harusnya ditekankan, menahan anggota tubuh dari perbuatan tercela. Ini sunnah yang harus antum betul-betul jaga. Ya, menahan diri, menahan anggota tubuh dari bentuk-bentuk tercela. Misalnya lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, bahkan hati pun dijaga. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubba shaimin. Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan rasa lapar dan haus saja dari puasa, tidak dapat pahala. Apa sebabnya? Apa sebabnya Khairul? Apa sebabnya enggak? Betapa banyak orang yang orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan apa-apa dari puasanya. Padahal banyaknya pahala ibadah puasa ini, tapi tidak dapatkan apa-apa. Dia cuma dapatkan rasa lapar dan haus saja. Apa? Ahsan, karena dia tidak mampu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan tercela. Salah satunya apa? Lisan. Ghibah, fitnah, bohong, dusta, ngomong kotor, tidak dapatkan pahala walaupun dia betul-betul melakukan ibadah puasa itu. Tapi karena dia tidak mampu menjaga lisan, akhirnya seperti itu. Capek dia puasa, tidak dapat pahala puasanya. Nah, kemudian yang terakhir yang disunnahkan daripada di dalam ibadah puasa itu adalah as-siwak. Bersiwak. Ya, siwak itu artinya membersihkan gigi dengan kayu siwak khusus untuk bersiwak. Dan itu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan memang banyak digunakan oleh kalangan orang-orang Arab. Nah, adapun kalau ternyata misalnya tidak ada siwak, maka bisa dikiaskan dengan gosok gigi. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi insya Allah pendapat yang rajih adalah bisa dikiaskan dengan gosok gigi. Kapan Ustadz kita bersiwak disunnahkan? Kata beliau, Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, yustahabbus siwak fi jami'il awqat lis-sha'im wa ghairis sha'im. Siwak itu disunnahkan, ya, pada setiap waktu bagi orang yang berpuasa ataupun tidak. Ya. Sawa'un kana dzalika qabla az-zawali aw ba'dah. Sama saja kalau misalnya dia bersiwak itu sebelum matahari terbit ataupun setelahnya. Jadi kapanpun antum, misalnya antum gosok gigi di siang hari ataupun mungkin nanti di pagi hari, tidak masalah. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, maka antum puasanya bersiwaknya, gosok giginya sebelum subuh dikumandangkan. Itu lebih ahsan. Khawatirnya apa? Nanti antum gosok gigi ternyata tertelan odol misalnya. Sedikit aja Ustadz, kan enak Ustadz. Ya, antum ngomong sedikit itulah yang menjadikan antum harus mengqadha puasa antum di hari lain. Karena sedikit dari odol yang masuk ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Makanya ikhwan akhwat sekalian, Ustadz nasihatkan ketika antum di bulan Ramadan, antum sikat gigi, odolnya dikurangi aja. Odolnya dikurangi. Itu kan ada ya, di sikat gigi itu ada celah-celahnya, antum masukkan dia.
atau sikat gigi. Pelan-pelan, jangan sampai itu ya. Akhirnya ada yang masuk, ya. Yang lebih parah lagi kalau sampai berdarah, darahnya masuk. Wah, ini lebih sulit lagi, ya. Lebih parah lagi dalam masalah hukum, batal puasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mutahharun lil fami mardatun li rabbi." Siwak itu mensucikan mulut dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara sunnah-sunnah daripada ibadah puasa yang akan kita lakukan sebentar lagi insyaallah di bulan Ramadan, dan juga di antara sunnah-sunnah secara umum daripada ibadah puasa. Tapi karena ini membahas bulan Ramadan, maka dibahas tadi adalah salat tarawih dan semisalnya, menunjukkan memang sunnah-sunnah ini dikhususkan fokusnya kepada pembahasan puasa di bulan Ramadan. Adapun nanti insyaallah akan kita bahas di pembahasan yang akan datang, yaitu apa? Makruh-makruh daripada berpuasa. Sebagai contoh ya, misalnya tadi kemarin pertanyaan bal'un nakhamah, menelan air liur, dahak, itu makruh. Dia tidak membatalkan puasa tapi makruh. Ya, kalau terlalu sering bisa menjadi haram dan bahkan bisa lebih parahnya membatalkan puasa. Apalagi kalau ternyata air liurnya bercampur dengan madu, bercampur dengan nasi goreng. Wah, itu bukan menelan liur lagi, itu menelan makanan ya, beda pembahasannya sudah. Taib, itu insyaallah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para santri dan santriwati sekalian. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.